warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizika Dewi, NIM E 2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, saya masih diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas, yaitu memberikan tanggapan atau komentar mengenai video dosen saya yang berjudul tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut, dosen saya menjelaskan mengenai definisi dari pengangguran. Nah, pengangguran merupakan orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kemudian Bapak juga menjelaskan tentang macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan yang keempat itu ada pengangguran setengah menganggur. Kemudian Bapak juga menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu juga ada 4. Yang pertama itu ada pengangguran friksional, yang kedua itu ada pengangguran siklikal, dan yang ketiga itu ada pengangguran struktural, dan yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Dan kemudian Bapak juga menjelaskan mengenai dampak dari pengangguran itu sendiri. Dan kemudian Bapak juga menjelaskan mengenai penyebab dari pengangguran dan caranya untuk mengatasi pengangguran. Dan juga Bapak menjelaskan mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama itu ada pengangguran jabariyah dan kemudian ada pengangguran khiyariyah. Nah, apa sih pengangguran jabariyah dan juga pengangguran pengangguran jabariyah dan juga pengangguran khiyariyah? Pengangguran jabariyah itu merupakan pengangguran, suatu pengangguran di mana seseorang itu tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih statusnya, dan terpaksa harus menerimanya. Pengangguran ini terjadi karena seseorang itu tidak memiliki keterampilan apapun. Jadi, pengangguran jabariyah ini terjadi karena seseorang yang menganggur ini tidak memiliki keterampilan apapun, tidak memiliki ide-ide atau produktivitas apapun. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu ada pengangguran khiyariyah. Nah, pengangguran khiyariyah ini yaitu pengangguran di mana seseorang itu memilih untuk menganggur, padahal orang ini pada dasarnya itu mampu untuk bekerja gitu. Namun dia bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia bertumpu tangan kepada orang lain. Kemudian Bapak juga menjelaskan mengenai solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Namun dalam buku yang pernah saya baca, yaitu The King UN SMA tahun 2019, saya pernah membacanya bahwasanya pengangguran itu merupakan orang yang tidak bekerja meskipun mampu untuk bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan itu. Pengangguran itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kesenjangan antara angkatan kerja dan juga tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja. Jika angkatan yang terserap dalam dunia kerja itu semakin besar, maka jumlah pengangguran itu akan berkurang. Nah, keadaan yang seperti ini yang menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang pengangguran itu sangat keterikatan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi apabila pengangguran itu berkurang atau menurun, maka pertumbuhan ekonomi di negara itu dapat meningkat. Seperti itu. Nah, salah satu faktor ekonomi penyebab kemiskinan yang melanda di suatu negara itu yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran. Nah,
pengangguran ini adalah masalah yang paling berat di suatu negara. Karena apa? Karena dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu akan berkurang, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang lainnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa jumlah pengangguran itu semakin tahun pasti semakin meningkat. Apalagi melihat sekarang adanya pandemi COVID-19, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK tenaga kerjanya, mem-PHK karyawannya, mengeluarkan karyawannya, sehingga angka pengangguran itu dapat meningkat, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negara. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.